Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mulinggi dengan NIM 452423034 di samping saya. Perkenalkan, nama saya Siti Kamaria Bunga dengan NIM 452423032. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hakikat minyak dan gas bumi. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum mulai lebih dalam, saya akan menjelaskan pendahuluan dari minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi adalah istilah Indonesia yang pemakainya telah mendarah daging pada kita. Sebelumnya, lebih banyak dipergunakan orang istilah yaitu dengan minyak tanah, yang berarti minyak yang dihasilkan dari dalam tanah. Dengan diketahui bahwa minyak tanah atau minyak mentah itu sangat terdapat bersama-sama dengan gas alam, maka istilah yang lazim sekarang adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan bahan yang paling penting di dunia dewasa ini. Sebagai sumber energi, tidak banyak orang menginsyafi bahwa di negara maju minyak dan gas bumi merupakan sumber energi utama bagi pembangkit tenaga listrik. Misalnya saja di Jepang dan di Amerika Serikat, diturunkannya produksi minyak dan gas bumi oleh berbagai negara di Timur Tengah telah mengakibatkan dikuranginya pelistrikan di banyak negara yang telah maju. Selain itu, pentingnya minyak dan gas bumi lebih jelas lagi karena zat itu merupakan penggerak berbagai mesin motor, mesin diesel, mesin jet untuk pesawat terbang, serta mesin-mesin lain untuk penggerak industri. Minyak dan gas bumi sendiri memiliki hakikat minyak dan gas bumi yang dibagi menjadi dua, hakikat kimia dan hakikat fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan hakikat kimia dari minyak dan gas bumi. Baik, hakikat kimia minyak dan gas bumi seperti yang tertera di gambar. Minyak dan gas bumi merupakan senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terdiri dari unsur kimia sebagaimana tertera pada tabel. Di sini kelihatan bahwa pada umumnya minyak bumi terdiri dari 80-85% unsur C atau karbon, 20-15% unsur H atau hidrogen. Unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang terdapat kurang dari 5%, malah kadang-kadang kurang dari 1%. Zat hidrokarbon merupakan senyawa yang beraneka ragam. Menurut Abraham 1945 mengklasifikasikan zat hidrokarbon seperti tertera pada gambar yang ditunjukkan pada PPT kali ini, dan membaginya menjadi dua golongan, yaitu bitumina dan non-bitumina. Zat bitumina sering disebut juga sebagai petroleum. Jadi ada kesamaan pengertian antara petroleum dan zat bitumina. Akan tetapi tidak dengan zat hidrokarbon padat, pirobitumina dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan bitumina dan non-bitumina. Dalam diagram Abraham 1945, hidrokarbon yang larut dalam karbon disulfida dinamakan bitumina, sedangkan yang tak larut disebut dengan non-bitumina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan bitumina dan non-bitumina. Dalam diagram Abraham 1945, hidrokarbon yang larut dalam karbon disulfida dinamakan bitumina, sedangkan yang tak larut disebut dengan non-bitumina. Bitumina sendiri adalah material yang berasosiasi dengan hidrokarbon alami. Bitumina bisa dibagi menjadi yang bersifat cair dan yang bersifat padat. Yang bersifat cair disebut dengan petroleum atau minyak bumi yang terdiri dari semua minyak mentah yang didapatkan dari sumur pemeboran ataupun yang keluar sendiri pada permukaan sebagai rembesan. Sedangkan yang padat dibagi lagi menjadi antara yang mudah melumer dan yang sulit melumer. Yang mudah melumer dibagi lagi menjadi lilin mineral dan aspal. Sedangkan yang sukar melumer terdiri dari apa yang dinamakan aspaltit. Sedangkan non-bitumina adalah material mineral atau batuan yang tidak memiliki kandungan organik hidrokarbon. Golongan non-bitumina dibagi menjadi yang dapat lumer dan yang tidak lumer, seperti pirobitumina. Pirobitumina lagi dibagi lagi menjadi yang bersifat aspal,
dan yang bersifat non-aspal. Contohnya yang non-aspal adalah batu bara muda, batu bara, serta kerogen. Kerogen sendiri adalah zat organik tidak larut yang terdapat dalam batuan sedimen dan dapat menghasilkan hidrokarbon melalui pirolisis pada suhu yang sangat tinggi. Diagram Abraham menunjukkan bahwa hidrokarbon dengan kadar hidrogen tertinggi berada di sisi kiri diagram, dan semakin ke kanan kadar hidrogen berkurang sementara kadar oksigen bertambah. Selain itu, indeks bias meningkat dari kiri ke kanan, sedangkan titik lebur, keastrian atau volatility dan kemampuan untuk terbakar cepat semakin menurun. Dari diagram ini dapat dipahami bahwa minyak dan gas bumi hanyalah sebagian dari berbagai jenis hidrokarbon yang ada di alam. Namun minyak bumi menjadi hidrokarbon yang paling penting karena jumlahnya paling banyak dan menjadi sumber energi utama dibandingkan dengan hidrokarbon lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan rekan saya sebelumnya. Sekarang saya akan membahas hakikat fisik minyak dan gas bumi. Hakikat fisik minyak dan gas bumi sendiri dia terbagi menjadi 9. Yang pertama ada berat jenis, yang kedua viskositas, yang ketiga titik didih dan titik nyala, yang keempat warna, yang kelima fluoresensi, yang keenam indeks refraksi, yang ketujuh aktivitas optik, dan yang ke-8 bau, dan yang ke-9 nilai kalori. Yang pertama itu ada berat jenis. Berat jenis atau specific gravity atau SG atau api gravity sering menunjukkan secara kasar kualitas minyak bumi tersebut. Makin kecil SG minyak bumi tersebut, makin besar apinya, makin bagus kualitasnya, makin tinggi harganya atau makin ringan minyak tersebut. Dan yang kedua, titik tuang. Titik tuang atau pour point ini adalah suhu terendah di mana minyak masih bisa dituangkan atau suhu terendah di mana minyak bumi masih bisa mengalir oleh beratnya sendiri. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa makin tinggi APL atau makin ringan minyak tersebut makin kecil viskositasnya atau makin encer minyak tersebut. Demikian sebaliknya. Yang banyak dipakai dan paling teliti adalah alat pengukur viskositas kinematik atau kinematik viskometer. Dalam pengukuran dengan alat ukur yang berbeda jenis dapat menghasilkan satuan yang berbeda pula di antaranya. Dan yang ketiga, viskositas. Viskositas adalah daya hambatan yang dilakukan oleh cairan untuk mengalir pada suhu tertentu. Yaitu berupa bilangan yang menunjukkan mudah tidaknya suatu fluida mengalir pada suhu tertentu. Bila viskositas rendah sampai mudah mengalir, bila viskositas tinggi lebih dari suka mengalir. Berikut tabel dari viskositas itu sendiri. Selanjutnya, yang poin keempat adalah titik nyala atau flash point. Titik nyala adalah suhu terendah di mana minyak bumi apabila dipanaskan sudah memberikan uapnya yang cukup campurannya dengan udara sehingga akan menyala sekejap apabila diberi sumber nyala api. Fire point sama dengan suhu terendah di mana minyak bumi apabila dipanaskan sudah memberikan uapnya yang cukup campurannya dengan udara sehingga akan terbakar terus apabila diberi sumber api kecil. Auto ignition point atau suhu terendah di mana minyak bumi apabila dipanaskan akan menyala atau terbakar atau meledak tanpa adanya sumber api. Smoke point atau tinggi nyala maksimum dalam milimeter di mana kerosen terbakar tanpa timbul asap apabila ditentukan dalam alat standar pada kondisi tertentu. Poin kelima, warna. Minyak bumi tidak selalu berwarna hitam. Ada kalanya malah tidak berwarna sama sekali. Pada umumnya, warna itu berhubungan dengan berat jenisnya. Kalau berat jenisnya tinggi, warna menjadi hijau kehitam-hitaman atau hitam pekat. Sedangkan kalau berat jenis rendah, warna coklat kehitam-hitaman. Warna ini disebabkan karena berbagai pengotoran, misalnya oksidasi senyawa hidrokarbon, karena senyawa hidrokarbon sendiri tidak memperlihatkan warna tertentu. Poin keenam,
fluoresensi. Minyak bumi mempunyai suatu sifat fluoresensi, yaitu jika terkena sinar ultraviolet akan memperlihatkan warna yang lain dari warna biasa. Warna fluoresensi minyak bumi ialah kuning sampai kuning keemasan dan kelihatan sangat hidup. Poin ketujuh yaitu indeks refraksi, merupakan indeks pembiasan sinar tertentu. Minyak bumi memperlihatkan berbagai macam indeks fraksi dari 1,3 sampai 1,4. Perbedaan indeks refraksi tergantung dari apinya atau berat jenis. Makin tinggi berat jenis atau makin rendah apinya, akan semakin tinggi pula indeks refraksinya. Sedangkan makin rendah berat jenis atau makin tinggi apinya, akan semakin rendah indeks refraksinya. Poin ke-8, bau. Minyak bumi ada yang tidak berbau sedap dan ada pula yang tidak. Yang biasanya disebabkan karena pengaruh molekul aromat. Minyak bumi yang berbau tidak sedap biasanya terutama disebabkan karena mengandung senyawa nitrogen ataupun belerang. Adanya H2S juga memberikan bau yang tidak sedap. Golongan parafin dan naften biasanya memberikan bau yang sedap. Poin ke-9 ialah nilai kalori. Nilai kalori minyak bumi adalah jumlah panas yang ditimbulkan oleh 1 gram minyak bumi, yaitu dengan meningkatkan temperatur 1 gram air dari 3,5 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius, dan satuannya adalah kalori atau BTU atau mJ, megajoule. Pada umumnya minyak bumi mempunyai nilai kalori 10.000 sampai 10.800 kalori atau per gram. Selanjutnya saya ada quotes untuk teman-teman. Menggali energi dari bumi adalah seni, mengelolanya adalah ilmu, dan menjaganya adalah tanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.